Halo semua, di video kali ini saya mau share pengalaman menginap saya di daerah Batu Malang. Villanya itu namanya Villa Batu Bale-Bale. Tempatnya tuh cocok banget buat keluarga besar, buat outing, karena ini kapasitasnya gede banget dan cukup memuaskan. Kayak gimana sih? Yuk disimak videonya. Perjalanan trip kita ke Malang ini merupakan salah satu bagian dari 5 kota yang jadi destinasi kita dalam 10 hari. Perjalanan ke Malang ini kita niatkan untuk liburan keluarga, ya bisa dibilang quality time lah ya. Dan ini view dari mobil yang Masya Allah cakep banget. Kelihatan banget itu gunungnya. Saya nggak tahu ya itu gunung apa. Yang jelas itu bener-bener cantik. Dan saya dibikin terpesona atas kecantikannya gunung ini. Perjalanan kami dari Gresik menuju Batu Malang kurang lebih menghabiskan waktu 2 jam. Tapi kita tuh mampir dulu ke rumah makan country yang videonya sudah saya upload ya sebelumnya. Dan selanjutnya ini adalah perkomplekan dari villa yang akan menjadi tempat staycation kita. Di sini bisa dibilang rumahnya gede-gede ya, dan sengaja memang disewakan untuk orang-orang luar Batu Malang yang suka datang ke daerah sini untuk berlibur bersama keluarganya. Bisa dilihat di sini rumah-rumahnya tuh memang besar-besar ya. Untuk sekedar informasi aja, kemarin itu sempat nanya kalau rumah atau villa yang disewakan di sini itu ada yang dijual, dan juga tanah kaplinya itu dijual loh. Tentu saja harganya sudah melambung tinggi sekali. Dan akhirnya kita sampai juga di villanya, Villa Batu Bale-Bale, yang terlihat dari luar seperti ini ya. Ini memang bangunannya tingkat dan juga pekarangannya lebar. Jadi cukup banget deh buat kamu yang mau liburan beserta keluarga besar. Untuk kolam renangnya itu ada di bagian samping sini ya, jadi kayak portable gitu loh. Dan kolam renang ini cukup kok untuk menampung keluarga, anak-anak yang mau berenang. Kayak gini ya kondisi kolam renangnya. Jadi untuk menuju kolam renangnya itu kita harus naik tangga dulu. Buat anak-anak jadi harus dipandu ya, atau dibimbing dengan orang tuanya karena takutnya licin. Di sini juga disediakan bebek-bebekan buat jadi hiburannya selama berenang. Staycation bareng keluarga itu memang cocok banget momen untuk membentuk quality time yang lebih hangat dan menciptakan bonding bersama satu sama lain. Ini persiapan kita datang di sore hari. Jadi kita mau masuk dulu, mau siap-siap dulu, barang-barang semua dimasukin ke dalam villa. Ini kondisi tamannya ya, di depan kamar utama. Ada taman gini, ada tempat duduknya, dan juga mobilnya pun bisa masuk 2 ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam villanya. Ini kelihatan banget ya luasnya gitu. Memang sih villa ini tuh untuk kapasitas 30 orang, bayangin. Sedangkan keluarga saya tuh hanya 10 orang, jadi kayak oblong-oblong gitu deh ya. Nah ini kamar depannya. Kamar depannya itu ada 2 tempat tidur, jadi bisa diisi 4 orang ya maksimal. Di kamar depan ini nggak ada fasilitas gimana-gimana, tapi yang jelas ini udah kecukupan lah ya buat naruh barang, gantungin pakaian. Nggak ada lemari tapi ada tempat seperti ini. Dan ini secara keseluruhan di kamar depannya seperti ini ya. Jadi kita bisa memandang ke depan untuk melihat taman dan juga kolam renangnya.
Ini kamar keduanya, sama seperti kamar yang di depan tadi. Jadi kamar ini besar, ada 2 tempat tidur dan juga selimutnya ya yang masih baru. Tapi di sini juga ada kamar mandinya. Meskipun itu kamar mandinya nggak terlalu oke-oke banget, tapi cukup lah ya kalau mau pipis di tengah malam gitu. Dan juga mereka menyediakan extra bed. Kalau kamu memang membawa keluarga yang benar-benar anggota keluarga yang lebih banyak lagi. Nah, ini kondisi kamar mandinya yang di kamar kedua ya. Biasa sih ya, tapi ya kecukupan lah ya. Memang dari segi kamar mandinya ini tuh tidak terlalu yang gimana-gimana, tapi yang tadi saya bilang untuk sekedar buang air kecil ya cukup aja sih. Lalu selanjutnya saya juga mau review ini yang membuat villa ini nilainya plus itu adalah ruangannya. Ruangannya itu gede-gede dan mereka nggak pelit untuk ngasih extra bed gitu loh. Di ruang tamu ini juga ada sofanya besar-besar. Sofanya juga empuk loh. Jadi bagi kamu dan keluarga kalau mau sekedar ngobrol-ngobrol cantik tuh bisa banget duduk-duduk di sini. Nah, ini loh kondisi kamar mandi yang menurut saya sih kelihatan estetik ya, karena ini lebih bagus dari yang sebelumnya. Ini masih di lantai 1 ya. Di sini ada bathtub dan juga dari dinding-dinding kamar mandinya aja itu pakai granit seperti teksturnya semen gitu yang buat nilai kamar mandi ini jadi kelihatan plus dan juga lega. Di sini juga ada wastafel dan juga ini toiletnya masih kelihatan baru. Kesan mewah yang terlihat dari kamar mandi ini adalah dari penggunaan LED stripnya di bagian belakang kaca di daerah wastafel ini. Juga wastafelnya ini tuh dari keramik merek Toto yang masih kelihatan bagus dan baru. Tour house selanjutnya kita ke kamar yang ketiga. Kamar ini berada di samping kamar mandi yang tadi ya, yang bagusan itu loh. Nah, ini juga sama kayak kamar depan yang saya tempati. Dalam satu kamar ini ada 2 tempat tidur dan juga untuk tempat naruh-naruh barang kayak gini. Jadi kamar ini tuh bisa diisi oleh 4 orang. Nilai plus dari kamar ketiga ini ada hiasannya aja sih ya. Jadi ia kelihatan lebih bagus dan estetik pula. Dan inilah bagian yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kulkas. Karena nggak mungkin dong kita staycation tanpa barang elektronik yang satu ini. Kondisinya seperti ini ya, jadi freezernya itu nggak ada tutupannya dan juga bunga esnya tuh masih kelihatan banyak ya. Meskipun kayak gitu, tapi kulkasnya kondisinya bersih loh. Dan ini ada meja-meja, kursi, juga ada ruang keluarga yang bisa kita gunakan untuk nonton TV. Di situ juga terdapat home theater yang fungsinya mantap banget. Nah, di sampingnya ada meja makan keluarga yang isinya bisa beberapa orang makan di situ. Di sebelahnya lagi, ini tuh ada dapur bersih, plus juga island table ya. Di sini pemilik villa itu telah menyediakan beberapa peralatan untuk kita masak-masak seperti ada lap basah, piring, gelas yang ada di bagian kabinetnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot bawa peralatan kayak gitu dari rumah. Bisa dibilang ini lengkap sih ya. Nah, apa aja sih di dalam kabinet itu yang sudah disiapkan untuk kita? Yuk kita intip-intip yuk. Di sini tuh ada piring-piring dan juga mangkok ya yang sudah bersih, siap pakai lah bisa dibilang. Lalu pada bagian berikutnya ini ada talenan, juga mangkok lagi. Terus selanjutnya ini ada oven loh. Bisa baking kali ya kita sambil staycation di sini. Oke, dan selanjutnya itu tentu aja loh ada dispenser galon gini, tapi kalau habis itu
mereka menyediakan loh airnya, jadi kita nggak perlu repot-repot nyari air keluar. Di sini ada rice cooker, padahal tadi di atas juga ada, dan ini ada satu lagi ya, karena mungkin mereka tuh memang sudah menyediakan untuk kapasitas banyak orang. Ada gas dan kompor tanam yang siap pakai. Jadi fix bisa masak-masak di sini. Oke, masuk ke bagian belakangnya. Ini tuh dapur kotor. Bisa dibilang ini dapur kotor ya. Ini di sini ada kompor lagi dan juga peralatan masak yang lebih banyak dan lebih detail. Seperti sendok dan temen-temennya tuh ada semua di sini. Dan juga ada wastafel, plus mereka tuh ngasih sabun untuk cuci piringnya loh. Di bagian kabinet dapur kotor ini ada apa aja sih? Ada gas ya tentunya, ini buat masak-masak gitu. Lalu juga ada baskom. Dan inilah secara keseluruhan kondisi dapur kotornya. Mereka benar-benar menyediakan fasilitas kita untuk masak-masak loh di sini. Sampai wajannya yang ukuran besar sebesar 30 cm pun ada juga di sini. Di sebelahnya mereka juga menyediakan gas atau tabung gas. Kalau aja kita sedang masak, tiba-tiba gasnya habis. Jadi kita nggak usah pusing-pusing nyari gantinya. Oke, kita selanjutnya pergi ke kamar lainnya. Ini adalah kamar sepertinya ini cocok untuk ruang supir atau pembantu karena ini lebih kecil ruangannya. Kayak kecukupan gitu aja sih satu, dan sebelahnya juga ada kamar mandi yang ukuran mini banget. Meskipun ini terkesan lama, tapi saya cek ini toiletnya masih baru sih ya, dan bersih pula. Oke, ini penampakan lantai 2-nya dan juga lantai 1 yang terlihat luas dan besar. Selanjutnya kita cek yuk ke lantai 2-nya. Di lantai 2 ini secara tangganya saya pikir ini kurang friendly ya, karena tangganya itu space-nya itu berdekatan tapaknya, jadi bisa dibilang sempit sih. Kita harus hati-hati banget, apalagi kalau bawa anak kecil ini sangat harus hati-hati banget. Di lantai 2 ini terlihat luas juga ya, dan ada ruangan khusus untuk kumpul-kumpul keluarga, ngobrol-ngobrol. Di sini tuh juga ada TV, sofa, dan sebelahnya ada balkon yang lumayan cukup luas. Kalau mau jemur-jemur pakaian yang habis renang ya bisa di situ loh, lumayan panas kok. Dan ini ada kamarnya. Kamarnya itu juga sama dengan kamar lantai bawah, dimana itu ada 2 kasur. Dan juga tempatnya seperti ini ya desainnya, tempat-tempat naruh barang. Sebelahnya itu juga ada kamar mandi dalamnya. Kamar mandinya ini yang dibilang bagus juga sih, yang seperti kamar mandi lantai bawah, tapi yang di bawah itu tidak di dalam ruang kamar tidur. Oh iya, di setiap kamar mandi kita tuh dikasih fasilitas seperti di hotel loh, seperti alat sabun, sikat gigi, sampo, dan sejenisnya. Jadi kalau bisa dibilang untuk kamar tidur di lantai 2 ini tuh privasinya lebih nyaman sih ya, karena kamar mandinya tuh pakai kamar mandi dalam dan juga kamar mandi dalamnya secantik ini. Lengkap ya fasilitas kamar mandinya. Dari lantai 2 ini kita bisa lihat pemandangan keluarnya seperti ini loh. Kita bisa lihat anak-anak misalnya mau berenang di kolam renang dan kita pantau dari atas. Dan juga pemandangan gunung yang
mata kita bisa memandang lepas ke luar sana. Di luar kamar terlihat juga ada extra bed 2 biji dan juga tempat untuk nyetrika. Karena memang fasilitas untuk 30 orang, saya rasa villa ini tuh memberikan maksimal kenyamanan untuk tidur bagi para penghuninya. Dan ini kondisi kalau kita ngelihat dari lantai atas. Jadi benar-benar besar ya villa ini. Selanjutnya kita mau lihat yuk kondisi dari balkon. Kayak gimana sih? Nah, ini penampakan pemandangan dari arah balkon ya. Kita bisa ngelihat pemandangan di depan sana, gunung yang cantik dan juga taman yang lebar. Nah, sekitarannya seperti ini ya, masih banyak pohon-pohon rindang yang besar di sekeliling villa ini. Tinggal di sini udah pasti jelas AC nggak perlu kamu pakai. Di sini tuh dingin, hawanya sejuk, pokoknya nyaman banget deh. Jadi nggak perlu ragu ya untuk bawa keluarga besar liburan di sini. Nah, ini kondisinya kita ngeliat dari lantai atas. Yuk kita turun lagi. Dari kamar tidur saya bisa ngelihat ini pemandangan taman yang di dekat kolam renang itu. Jadi kalau pagi-pagi ngelihat gunung dari sini tuh pun bisa bermalas-malasan dan kita menikmati liburan dengan hati yang bahagia. Sepertinya kalau tinggal di daerah perkomplekan villa yang seperti ini, kita tuh nggak perlu takut yang namanya panas terik ya, karena di sini tuh hawanya bener-bener adem deh, dingin dan pokoknya itu bawaannya pengen ngantuk tidur. Ini ini adalah kondisi di bagian sebelahnya lagi ya. Di sini ada spot cantik kalau kamu foto-foto dan tentunya dengan nama villanya Villa Batu Bale-Bale. Di bawahnya ini ada batu koral putih yang disebar merata agar para pengunjung villa ini tuh tidak takut kakinya kotor, jadi bisa nginjak-nginjak di sekitaran batu koral kecil. Nah, seperti ini, dan ini area ini bisa kamu lewati kalau kamu sudah selesai berenang. Untuk area gazebo ini bisa kamu gunakan untuk ngeringin kalau kamu dari kolam renang, bisa kamu ke daerah sini. Untuk saya, area spot ini tuh sangat bermanfaat sekali ya, apalagi bagi penyuka daerah atau spot estetik. Ini bisa jadi tempat berfoto atau spot untuk keluarga bakar-bakar jagung di malam hari. Di sebelah gazebo kita bisa ngelihat ini spot ruang keluarga yang di depannya ada TV yang seperti saya bilang sebelumnya. Sofanya empuk juga ya untuk di sini, sama seperti sofa yang tadi dari arah masuk. Di sini terkesan luas dan keluarga bisa banget kumpul-kumpul di sini. Pada siang hari ini tuh terkesan adem banget loh ini di sini loh. Kamu bisa nonton TV sambil bermalas-malasan di area deket spot cantik ini. Ini kondisi keesokan harinya, saat kami berenang ternyata itu ada mbak-mbak yang nawarin susu segar loh. Dan saya kagetnya ternyata beliau menawarkan susu segarnya itu sambil membawa kompor portable. Jadi kompornya itu dibawa-bawa naik motornya. Saat kita mau pesan,
Dengan varian susu yang ia tawarkan itu, ia langsung menghangatkannya di tempat saat itu juga. Jadi susu yang kita minum fresh from the oven. Thank you mbaknya. Dan beginilah kondisi kita saat liburan kemarin. Senang ya bareng-bareng renang dan kumpul keluarga, membentuk quality time, jadi bonding satu sama lain. Dan saya juga senang banget nikmati gunung yang kelihatan jelas dari kolam renang ini. Selanjutnya, apalagi kalau bukan acara bakar-bakar. Ini adalah aktivitas yang gak mungkin ketinggalan saat kita lagi kumpul di liburan kali ini. Dengan spot yang cantik ini, para cowok-cowok ini atau bapak-bapak ini sibuk bakar jagung yang gak matang-matang. Dan kita para cewek-cewek tinggal nunggu aja matangnya. Seru banget ya liburannya. Quality time di waktu yang sesingkat mungkin, tapi kita punya waktu yang berkualitas. So, Villa Batu Bale-Bale buat saya ini sungguh berkesan ya. Sederhana tapi bagus dan cocok banget buat kamu yang mau liburan bersama keluarga besar. Fasilitasnya itu semua mendukung dan juga view-nya juga bagus. Jadi nggak usah bingung atau nggak usah mikir-mikir lagi kalau kamu mau liburan di sini ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jika kamu suka, jangan lupa share ke teman-teman kamu, like, komen, dan subscribe ya.